Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Wa yawma tusayyarul jibalu wa taral arda barizah. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa yawma nusayyirul jibala wa yawma tusayyarul jibalu wa turlan ilino sira Muhammad yauma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno pal jibalu pira-pira gunung. Nah kira kita kira Asim yauma nusayyiru ing dalem dinane nglakokno kita aljibal ing pira-pira gunung. Manane yuzabu tegese den ilangno apa biha jibal an wajil ardi saking muka bumi. Patasiru mongko dadi apa jibal dadi iku gaba aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qira'atin siji qira'at binuni klandon wakas srilya ilan kasriya kados qira'at Asim qira'at kita wa yauma nusayyiru jibala. Wa nasbil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayliane gini wae kados teng harokat wa yauma tusayyarul jibalu. Wa tarola ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Zahirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat apa sing ana perkara wae, min jabalen saking gunung walau iri lan ora liyane jabal. Pun bumi neraka. Wa hasarna lan jiren ingsun humeng wong akeh mukminin tegese pira-pira mukmin wal kafirin pira-pira wong kafir. Kabeh tak jiring falam nuhotir mongko ora ninggal ingsun terus tegese ora ninggal ingsun minggu saking wong akeh ahadat wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad. Oleh den sewakno sofan hale baris-baris, hale berbaris halun. Mustafina tegese hale baris kabeh, mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sopun iku tak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu marang wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh na ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Manane furoda kale dhewean kabeh. Khufatan tur khale ora tandalan kabeh. Khufatan tur khale ora tandalan kabeh, auratan tur khale udo kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng khitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung khitanan kabeh. Iki lan den ucapno limung kiril badi kedhe wong sing ngingkari bas. Bal zamtum apa dawuh bal zamtum. Bal zamtum balik nyakini sira kabeh, to nyangka sira kabeh anu dene kelakuan. Utean mukhafafatun bin takfif minat takilati sangean sing tasdid anau tegese sak temene kelakuan ngene lan nas ala ora bakal gawe sapa ingsun laku maring sira kabeh mau idan ing panggonan utawa mau idan ing janji anane baat ing keputusan anane baat elil baati tegese maring tangi sangka kubur wa udi alan den sarana apa alkitab kitab tulisan kitab buku limriin tegese kitabe saben-saben awa-awaan via minihi ing dalam tangan tengene minal mukminina ing boro-boro mukmin. Wa fi shimalihi lan ing dalem tangan kiwane wong minal kafirin ing boro-boro wong kafir. Kitab iku diserahno ning saben-saben wong. Nek wong mukmin ditebir nampa nganggo tangan tengen, nek wong kafir ditebir nampa nganggo tangan kiwa. Fatara mongko ningali sira Muhammad al mujrimina. Alhamdulillah. Fatara mongko ningali sira Muhammad al mujrimina ing boro-boro wong sing dosa. Ail kafirina tegese boro-boro wong kafir, mbok tingali musyrikina kale wong sing kuwatir kabeh, pucet kabeh. Oh ifina tegese kuwatir kabeh mimma sanging apa wae, utawa mimma sanging isi kang ing dalam kitab. Wa yaqulunan padha ngucap sapa kufar indamu ayanatihim nalikane oleh nyatakno kufar utawa nyeksenine kufar. Mak ing perkara iki kang ing dalam kitab minas sayyati sing biro-biro barang elek. Ya ale tanasuh kiloko kita. Utaya iku litambihi krana tambe hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa tidawa ya wale tanah iku masdarun iku masdar lafi kang ora ono fi'il mujud narukuti masdar min nabi sang lapati masdar. Mali hadal kita, mal teopol li hadal kita kedue ikhlas kita. La yuhadiru ora
ninggal nopo ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan ing dosa cilik, wala kadiro tanan ora ing dosa gede. Ming dunu bina ing pro dosa kita, ila aksoha kecuali ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ada tegese ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Wa asbataha lan netep nopo kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ta'at jabu minhu, podo gawok sopo ngake minggu sanging kitab, Tidalika ing dalem mengkono-mengkono adamil hodar li sawira wala kadira. Tidalika ing dalem ora ninggal barang cilik lan ora barang gede. Wa wajadu lan padha metuki sapa ngake mak ing apa wae amil kang padha nglakoni sapa ngake dipetuki hadiron ingkang muncul, ingkang hadir, musbatan tegese ingkang tetep di kitab ing dalam kitab wong akeh. Wala dimulan ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahadan emong siji blas. Manen layu akibu tegese ora nyiksa sapa Allah ing ahad, ora nyiksa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Ya nak jurmen niku jisim fisik, nak jurmen dosa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Wala ing kosulan ora den kurangi sapa wong minta bin. Wala ing kosulan ora den kurangi apa min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Bon kula terang lagi masalah ora-ora masar. Terus kalau ini ngaji deh biasa nih. Terus kalau saat ini ngaji nginjang gembur ngaji malik normal. Terus gak bodoh. Terus kalau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau totok pulau. Dosa rasuan pulau ini soalnya serasa soal dari namanya ngaji nih kelas ketemu nih keluarga apa keluarga. Sama-sama beliin rokok pulau ora ketemu. Terus ngaten kalau terang nih. Kulo niku alhamdulillah akhir-akhir niki mulai riyen sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir niki sinau kulo langkung kata, langkung paham. Jadi langkung kata itu artinya nggih gadah sanad kata. Terus ngeten kulo critakno nggih masalah ora-ora masar ini penting sangat. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika ning ora-ora masar niku tiyang mukmin niku ditakdir nampa kitab saking sisi napa kanan. Nak tiyang kafir saking kiri lan saking waro al-bahri. Jadi sebagian ayat niku kiri ku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-bahri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita bahu waro anapa bahri faso fayatu tubura wa yasla napa saya. Terus gambarane pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Nggih kados gambaran kula. Jadi wis ditampa tangan kiwa, nampane kalian napa mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tentunya niku mungkur atau menghindar saking kalam Allah. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa sunna. Tetep ngeten. Orang kafir itu kenapa ditakdir nampa kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa cek mungkuri pangeran. Ini tangannya tangguri geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditakdir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab kae kok ndagak kok tangan kiwa ijek mungkuri napa? Pangeran. Iku dadi ditakdir semuanya serba napa? Sulit. Ane iki rumah soal sampai nalur riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mau soal kesimpulan terserah hidayat jenengan masing-masing. Terus akhir-akhir ini kalau ini foto niku ya biasa kados foto ini yang Indonesia. Jadi rapi seling sama di kalau ini. Jadi orang yang foto 30 itu tetap dia bener orang 30 sing sama likur dia bener orang kalang dito. Ini sing pasane awal kan 30 yang pasane negara. Kalau tak boleh pulau, saya tahu foto sawal, tapi ini terpaksa kalau foto sawal 6 dino. Gara-gara bareng tanggal 13, pulau foto 6 dino. Pulau ada foto berbujuk pulau. Dia udah ada pun foto hitung dino, tapi sakit kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi kan nak foto Ramadan, terus ditambahin 6 dino, foto setahun. Kalau hitungnya kanjeng Nabi itu al-hasanatu bi asri napa? Di telung pulau, ngenteni 300 dino. Yang 6 dino ngenteni 7 dino. Berarti pas 350
Ya, tapi urusannya pas aku sama libur, tetap enam itu ya. Tapi nak aku foto itu, tawangannya hadis citan itu jadi bener no. Kadang ya tak anak matane sama likur. Kok malah bid'ah, jadi tak foto enam semari malah nentang. Dari nabi citan ya citan. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300 bisa. Lah sama likur, apa kok mabum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono tapi nambahin itu ya keberatan waduh dadi wis 6 ae, pikir nopo. Terus agama niku kadang kena dinalar kadang itu. Tapi nek wong sing kurtingan dipilih ora usah dinalar. Milan 6 awon, milan apa? Milan. Dia nanti, saya tahu tak lakoni pisan-pisan, ayo rata balik ini. Ini kalau terang, masalah orang-orang masalah kalau terang. Kalau cerita riwayat ini. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah bantah. Nanti kan Nabi, manaku sibau tiba, uang kok nganti di kitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaika qala wa ta'ala faso fayuhasabu hisaban. Tapi kata Tuhan itu kan, kadang orang itu hanya dihisab sebentar saja. Dewi kanjeng Nabi, zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kisah hisab kutiba. Saya itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah orang. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnadu Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang ada saya Muhammad dan Abdul Ma'ruf juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti Haris Manila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah. Ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan apa berat. Nah, dia mau modal dua iman, tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal kalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat. Dia jadi rata. Enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang tulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wafih mungkin apa? Terus kata Tuhan, ini riwayat tafsir. Rasa buat tafsir yang hadis. Ini tafsir malah keliru. Ya rasa simpul, rasa apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di toko ini apa? Berangkas, kotak pok. Disimpan di pok. Tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di pok. Tersegel, kata Tuhan. Laptop itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Jadi ada nopo, kafatul mizan nopo. Jadi timbangan mesti kalih. Nopo jadi pusing itu kalih. Bantu guys. Soalnya kalau sama gampang, soalnya kafatul mizan itu kalih. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau brek entek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'un. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat apa? Tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola itu tetap gabalat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan ngoten mawon niku tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto niku niki kalau cerita nikmat ya boten niat sombong. Kalau ini foto niku macam tirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Mergo melok sing gampang niku sing sangat. Wah, sama dikon kalau kula mesti melok sama dikon. Saya sama likur, ambil walau likur, gak milih sama likur. Walau likur itu sarap, kenapa? Karena gak mungkin tanggal kok bener.
Terus ngeten iki. Tenggene hadis Bukhari niki di ilmu mawon iki sampean ora kalebono ati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbokne neraka atusan tahun tak tetap sebenarnya keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskoli darote, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih penen neraka puluhan tahun seenake sing mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anzala minas sama imaan fasalat audiatum debosaria fakta malas saya bisa beker. Jadi tauhid itu tuh kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah, juga nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai wudhu. Tapi air yang di Comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di Comberan, di Thailand, di Selokan, yang campur ayam, nopo uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi entah sekian puluh tahun tak apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo dan tetap mensucikan setelah diserap bumi. Saya bayangkan tauhid itu kayak air itu. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu, tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi disterilkan ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Kadang niku kalau delok teng lemari kula. Lemari kula niku di sini kitab, tapi sing tak delok boten kitab. Kula gak ada lemari saking kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau ora kuno didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Buat cara kasat mata itu sudah ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tahu itu mirip air, sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa khawatir, goblok-goblok sampean. Iku cek nopo iman. Tipe mawon ada orang-orang mau tenang mawon. Kalau dirokok nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak habitat Anda. Suatu saat saya tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampean datang mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian adab dia tenang, tetap untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya, jadi malaikat yang tugas adab ya dapat pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikasi Nabi, saya ini diutus sama kalian, sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane gini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata suatu. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari, itu bisa dibakar atau apa, karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu, itu mirip iman, mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Iki loh kau jadi dua, rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengiran itu gengsinan, tenang mawon. Ibu lalu kadang mau kasih sapati dulu. Nanti gua support di pengiran gengsinan. Pengiran itu isinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara dengan singkat itu ini kan hadis itu kayak Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat, jadi mungkin butuh-butuh kok sampai-sampai itu minta syafaat di kajian Nabi, kalau salah ini butuh waktu. Sing lainnya salah elek, biasanya musuh-musuh di syafaat itu waktu secara puluhan tahun yang merokok ratusan.
Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, wis entek datang. Mun kanjeng, mun Gusti tak delok mun boten enten. Malaikat, kowe menyafaati, goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya hafal hadisnya. Syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati nabi sampai mas kali aku durung. Itu sebenarnya pengiran kali aku durung. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi manusa iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku dak qabdotan minarin terus Allah ngambil satu qabdoh, satu genggaman rokok. Sing malaikat nek nabi wis ora tangen parahe wis dadi geni. Wis nganti ngono dadi Tadi malaikat kon nyafaati ku ora roh, mergo dadi napa? Dan itu cuma pengiran izin gara-gara nabi wis nyafaati malaikat. Ya. Akhirnya terus pengiran Pak aku tak waktu dan minaret terus dibuat tengah rumah hayat, lemaul hayat sudah dibuang. Dari malaikat, wah nah niku ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman terakhir itu bunuh. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak terkomut. Nanti sama kudu bangga, gue iman bangga karena gue tahu nak neng neraka paham ya? Karena jadi ojo keliru. Iman gue tanggung itu warga ora iso, iman gue tanggung teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tanggung nunggu nopo. Mergo alasan sampeyan kowe berangkat swarga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolibin bahwa Tuhan itu berzina. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawuh Nabi la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita Anatul Tolibin Sarai Fathul Mu'in yang arang saya Abi Bakar Sa'ad itu beliau punya riwayat. Wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada sindaran di 40, ini kakean, 6. 40 wali itu, wali abdal sekitar 6. Nah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Dawuh orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat kata Nabi, kalau kurang ditambahi nama. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000. Terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek nopo. Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal mau mergo sing kajine ikhlas. Ya sampai duit sing halal, semoga sing bener kabeh. Pokoke walhasil bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, wali tenan juga egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kanjane, iki ya sing ditampa mau 6 Pak. Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau jadikan apa? Lalu itu jawab pengirannya. Atas ki ala man khalaqas sakhiyah wa ana asqalasiya. Nanya wong, kowe kok ape nglomani zat sing gawe lomo. Kowe duwe lomo ngono iku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji kliru-kliru lah iku tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Lomo. Lah sampeyan gaji kliru-kliru iki mantep napa? Ditompo. Tapi kudu mantep kok aja krono mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krono rasa bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok ora ditompo tenan. Jadi ditampa anda itu perkarane awon akal loma-lomane zat sing napa? Paham itu orang san ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mawon. Sebut yaumatarol mujrim. Napa yaumatarol mu'minina mu'minati napa? Yas'aluhum baina aydihim wa bi'ayman. Ini kalau cerita 2 riwayat. Riwayat ketiga ngeten. Biar sampean tahu kalau saya memaknai Quran itu tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan, karena ini tidak mudah.
Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak niteni? Kata sahabat, iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda apa, masuk untuk Arab ini ora, kupingnya sudah diguntingi. Mergo nak kumpul untuk liya kersane napa dititeh. Kata Rasulullah, umatku soben tak titeni lewat min asari wudu. Inna ummati yus'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayutila buratahu falyaf'al. Jadi umatku soben niku menuju swarga ning ora-ora masar tak titeni lewat asari wudu, lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinarnya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kelip-kelip berapa malah ya. Wudu yang fardu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi butuh ngeten ini nopo. Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit dikenali Nabi, paham? Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudu. Lupa tadi kita nggak kuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nekat wudu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni pisan pindu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa itu jempol gitu orang ini. Jempol dapat somate wudunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Gini, putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudunya ini. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, dibelakangkan, ila kofaru sampai jidok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu gitu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nak boleh umatku ning orang-orang masyarakat tak diteni tingkat sinar ning min asaril hurran muhajjalina min asaril. Famanis tato ayutila tahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting tak terang. Mergo orang-orang masyarakat itu sekitar nanti kula itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan miliaran. Jadi malaikat yo ngawur karena nanti malaikat ngawur kegarus napa? Lho kula nate tenan, kula nate cek teng hadis nggih, kula nate ngipi barang ini selain teng hadis kula nate ngipi tenan. Dadi ngeten modele. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi teng ora-ora masalah sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Mbon ra ini peteng lagi nyampe kiri. Mbon niku jenenge yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi nak wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran begitu kok, sampai malaikat begitu kok. Suai. Fayul khadu binawati niku napa? Bon-bonan. Wal akdam delamaan. Berarti antarane batok kalian sikil juga ada sitok. Mulane cara kiai kuno digludung nang rokok ditepok. Menapa? Ditepok. Itu disebut wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditekok. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fayya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrakno gon-gonan. Walhasil ditepok ana wong kono nadarane digludungno ning neraka mergo bentuke mau tak sebal mau di ampun. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi simarum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yamin terus di kanan. Ini ruang tenan. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu faduri babenahum bisuri lahuba. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau selain maca Quran yang guru-guru kula, nggih kula nate nyisi, langsung dikai garis pembatas. Surat pager. Kayak pager pemisah. Karena malaikat hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipager stres, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pager itu mati di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pager otomatis
neraka. Lah pager iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamale pas-pasan kok rugen ning araf mau itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus temantang ngemudi tengah. Lha kok niki tenan, dadi gambarannya itu faduri babainahum bisuril lahu batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim. Jadi sing ning jero pager otomatis swarga, sing ning jero pager otomatis. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temantang ning arah mungkin, paham ya? Pas ning arah lu buka-bunga ngundang kanca-kancane, lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo kok ora nyapati aku. Terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi. Lah iku orang sing istawat hasanatu wa sayyatu. Orang yang apike mbek eleke iku padha niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi. Lah ini mun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus mun lumayan dari musofa mun apa? Mun paham gitu terus mulane nak wudu di disano disempurna. Mulane ulama dawuh niki rumono cara peke ini wonten kaidah malayu droku kullu layu droku napa kullu. Kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita peke kalau tangan sampean terputus sampai sini itu kan berarti mahalul fardhi hilang. Yang wajib dibantu kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang berarti kewajiban bantu tangan kan hilang karena yang wajib itu semua ulama bilang tetap adus yang di sini kesunatan dibahas. Engko nak ilang kabeh larang sinari jadi budul-budul lah pokoknya ono sinar. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, bergundul terus haji. Niku wayahe tahallul tani, pokoke wayahe tahallul. Niku tetap disunatno ngliwatno beso ning gundule. Senajan to wis ora orang. Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatetnya ngene tok. Sing nyukur sirahe sing liwat beso tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di ala rambutnya orang pokoknya enggak sing liwat beso ditulis. Lah nek sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya ngono. Pak, saya apa proses? Lah iku kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat ngoro masa panitia kiamat iku roh itu ukurane sinar, hampir bludu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Nah, cuma sing kelap-kelip kan Nabi ora kecekel-kecekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temantang. Padahal Nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril wudu. Karena sering nopo? Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sakniki jarang kata cuma akibatnya elek, karena seringnya wudhu, kalau betul ada wudhu sempurna. Ya, awur-awuran mawon, penting salah. Ya, salah. Tapi lebih salah sampai, nggak ada yang berwudhu. Jadi, lebih parah sampai. Bangunnya wudhu orang-orang, nggak sempurna. Kami terus masalah orang-orang masalah. Terus tak terus ini, wonten ayat, ya romanas wukul launasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Ini sing nyapa dijenengan gini. Misalnya, ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Nanti waktu cerita, kalau nanti cerita tengah sini, Mbak Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbak Mas. Setelah itu, kalau hasil intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Berana orang mati kenalkin Mbak Khalil. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong bisa tak mati. Misalnya jemben, misalnya nak kalau terjadi urip, misalnya barukan mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng, ya bingung. Ada rumahnya. Yang kenalkan ini. Wes dia pokoknya, angkat tapaknya pengerang, mendingan ini bakal. Kenalkan Mustafa ya, Pak. Wes Mustafa, aku kesusu, angkat tapaknya pengerang, mendingan tadi apa? Bakal. Wafir, angkat tapaknya. Jadi, mereka kesusu, sampai pindah apa? Pindah apa? Nalkin. Nah, kalau marah buka mana juga kan. Alhasil suatu saat itu. Tidak kau ini beda. Bahlah dengan siapa? Ya bodoh, aku nak tahu malaikat. Saya tak jawab nanti ketua aku rasa Nabi Muhammad. Dan tidak akan jawab itu. Padahal malaikat Nabi Muhammad paling rawan, paling nopo. Orang masalah bukan seru-seru amat gitu. Pulau malam mau datang hadis diskusi senang sekali gitu tadi.
Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kok arwah tuh ahwana min dari. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali. Yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan syirik. Tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah Rasulullah di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis gini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hadis. Orang pasti riset, masih nahu hadis. Mbak nak tambahan pas apa ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu tahajud sampai sikile itu abot. Nabi itu sholat qobliyah, di sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak ngatik negara, di mana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin. Kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada sependapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada sependapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mensyariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Karena keekhasan Nabi itu dalam nomor sholat. Makanya jumben ini tenggine hadis diceritakan. Bukan mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, dua nabi Yunus, jahana bibayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Nah, orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, makanya hati-hati jawab pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte utang-utangan duit ya lo, bajingan gini kok. Dia lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lomo. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tak mungkin wong dolim seneng tahajud. Tak mungkin wong pajak seneng ibadah sholat. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini banyak orang-orang masa. Sebab dulu orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelur, tukang gue catatan, sini. Nopo tukang? Cek sholatnya kan. Cek nopo? Sholatnya.
Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesampingkan. Nah, ini mereka sholat itu khas nubu buah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Yang kesamaan dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini kiai gitu-gitu. Nah kiai kan terus pulau. Itu masalahnya tidak sholat benar itu sholat terus. Dibanding dengan tahu. Nah dari kiai itu juga. Pulau sholat gak tuh maknina. Pulau sholat pikirannya tuh di pulau bukan nafsiri ngotot. Upah bukan bukan kerumutan. Maksudnya sholat juga tahu bolong. Oke tahu ya sholat terus. Terus kita ya masuk bulan duri batang rokaat pun. Orang kiai di nafsiri maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak itu gak ditompok, ini kan diriman. Kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Kami ada seorang masan di zaman pengambil. Tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air itu buat yang kayu jati tinggal jadi mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman sana contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong teng neraka puluhan tahun, itu tetap nopo masih. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah jawab Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi miskolu habbati khardalin min iman. Mbok siki apa imane ora bakal abadi ning nopo. Kowe eling-eling sampean rapati wedi-wedi nang kowe mantep. Mereka apa? Semua percaya wong Jawa Kanjeng Nabi. Soalnya rokok suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, ora usah lah apa repot-repot apa. Mun kula terusaken terus. Wala zimura buka ada niku makna tenggene hati sing kula waos. Allah gak akan mendolimi hamba. Termasuk niku tiang sing gak ada iman, tetap iman disimpan ke pangeran tempok dan itu ada. Jadi kalau terusakan ya masalah iman ini penting. Masalahnya wonten dungo sing warane Kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki niku kaduwen. Oh eleng-eleng wae sampean basa Jawa ya apa. Pokoke intine dungo ning ngene. Allahumma inni astaudiuka imani. Ya Allah saya tahu engkau itu zat terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini teng jenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Mane Allahumma inni astaudiuka imani. Kula titip iman kula. Dan iman ini saat dititipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngobros, tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti pas dia lali, misalnya pas mati kula misalnya akan turu, bujuk kalau kembang, bujuk tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini. Mangkana akhiru kalami la ilaha illa huwa jannah. Wong sing akhir omongane la ilaha illa huwa jannah. Saiki wong turu terus kena gempa. Kakak tempat muni napa? Wah, repot aturane ngoten napa? Mulane saiki mbung sadar, mungkin nak boleh ondo ya. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Nak kula sing Joko kadang ilang, pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model ae, yo nak pas sadar. Kali gue ini pabrik, tujuh tabrakan, tangi turu, gue seneng akhirat, repot. Pabrik, aku mau lu ke Banyuwangi, gue cok apa? Cok akhirat. Motor, bening di tujuh tangi turu, kamu tuh tangi turu, gue akhirat kan repot. Tapi misalnya syaratnya menuju swarga, sing ape mati mau coba lewat, orang-orang sini kan tidak sempat mau coba apa? Mulai pakai jarum titik nol. Atau lain-lain, agak-agak malah kadang catatan penting toati, toati. Jadi kuncinya disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis fa'lam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi fa'lam. Memang kita tahu logika nopo la ilaha illallah. Menurut wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa wa idkulna nalikane ngucap sapa ingsun mansubun bi udkur lil malaikati maring para malaikat sujudu sira kabeh li adama maring Adam sujud dan kinain kelawan sujud diluk
Lawat ajab hatin, ora kok ngletakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyakno lagu maring. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab ahli sunnah wal jamaah, sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat kon sujud ing Nabi Adam namun kan diluk, dan kasus film-film Cina namun diluk. Bukan sujud kayak di sholat, bukan sujud kayak di, karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtasun lillah, napa muhtasun? Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat kan sujud ning Adam kan diluk tok jadi Imam Suyuti sujud dan khinain lawat ajab hadis mau diluk tok ora sampai ngletakno batu. Karena sampai ngletakno batu kasus pas salat itu khusus lillahi. Eling-eling terus ora kok malaikat terus sujud kasus di salat buat untuk dosa juga bisa. Buat ning gone cinta mana boten tak. Hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat kan sujud Adam sujud dan khinain. Mau kan sujud di gitu. Lawat ajab hatin ora kok sampai ngletakno bathuk ning bumi. Oleh diluk tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Fasa dadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila iblis kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin sanging kelompok jin. Kila jin ucapno apa ngene, hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing dhisik iku nek sekelompok minal malaikat disangi malaikat. Wali istisna mongko istisna mutafilun mutatil. Wakilan yang didawono wa te kelompok iblis, wa te istisna mungkotilun mungkotil. Wa iblis te iblis wa iblis iku abdul jin bapak-bapak jin. Palalu mongko tetep ke iblis duriyatun te anak turun. Dukirat yang disebut apa duriyah mau sertane iblis baju sawise kelah dawuh. Tawal malaikat kali te malaikat ulah duriyah ta ora anak turun rumujud tarum beti para malaikat. Bapak tak ngomong kau dulu kau coba iblis an amir robi nanti perintah pengirane iblis. Kalau jatuh kita metu coba iblis anto adi sang itu ati Allah Taala kita disujudi lawan ninggal. Jadi iblis kan sujud dengan Nabi Adam betul turun. Apa tetap itu nalo pengalap sirokafe bunyi iblis berbiaya tahu anak turun iblis. Alkitabu dari kitab guli adama ke Nabi Adam berbiaya sila anak turun Adam. Walha'u tehak fil mawdi'a ini dalam panggungan loro rupane apatat tasilunahu wa dzurriyyatahu kuli iblis dan iblis. Wa alam auliya'an kira-kira tekase min duni sangking sak liyane iki. Puti ora tegese to asira kabeh ing iblis tak balani. To walun hale iblis tak balani laku maring sira kabeh aduun musuh. Ada tegese kira-kira utai dawa iku halun dadi hal bisa wae banget diwalimi nang kepiro-piro golek dalan apane golek alternatif golek dalan. Wong golek kok menggantikan fungsi itu kan cek goblok ke iblis itu tegese iblis wajuriya tulana turun iblis. Itu ating dalam soat ning iblis apalan. Utai dawa lu badala itu atillahi hale dadi gendine soat ning Allah Taala. Ma asyatu humorane teni ingsun iblis apalan iblis tegese iblis wajuriya tulana turun iblis. Iblis tak balane ora tak keseni kal pertama mati ingkang iso gawe pira-pira langit lan lan bumi. Iblis tak balane ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula apa. Wala kal ana musim lan ora direputasi gawe awake dhewe. Manane lampu bir tegese ora nganggerno ingsun bak dom sebagian iblis. Kala apa ingkang kal batin ing gawe sebagian iblis liya. Wa makuntulan ora ngalap ingsun. Wa ma kuntulan ora ana sapa ingsun mutaqidal mudillina iku wong sing ngalap pira-pira sing nyesat masa dinan pira-pira setan ora ta'alaf adudan ing golo akwanan tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan pake pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh tuti unano ati sira kabeh ing iblis sakalan iku ing iblis sakalan terus ngeten iki kula terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik ini logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning arepe wong akeh.
Terus diwarai kekancane Yahudi sitok ngene nek di depan umum Muhammad takon. Mat wedhus iku nak mati sing mateni sapa? Ya karena pertanyaannya lugu lan Nabi jawab, Allah. Agamamu ku aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Kudune sing setuan Allah langsung luwih apa? Halal. Lha iku sempat ana sampeyan iya, kadang-kadang dimasuk akal. Agama ku aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Itu terus jadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Terus ngendikane Quran iso turuti Mas, aneh-aneh. Cara berpikir mulai wonten malih. Sidina itu cerdas-cerdas jadi yang Yahudi kok alam kok cangkem elek. Perkarane ge lugu. Sidina Ali ditangkal dengan Ali. Jare Balam, nah darani Kanjeng Nabi Muhammad itu Balam, sahibakum napa? Balam. Li jare Balam ngene dari pertama. Ali. Kowe iso ngangkat sikilem sitok. Ya iso. Bareng Sidina Ali sikile kanan diangkat. Sitok Eli, yo iso blok jare saya. Jadi sikil sitok diangkat, bareng diangkat sitok ngangkat. Yo iso blok. Ya iso to, yo iso. Lah yo ngono lan Balam jare munggah langit. Maksudnya mau duwe kepentingan mendiskreditno cerita mek. Barang Sayyidina Ali cek ngomong-ngomong, dia mak kuat, mereka berngalaman sinten. Nah itu mau Sayyidina Umar. Mas, gue itu nggak kasih kelom situ. Tidak baru dasar lalu lepokam. Yo, entah ini gue sih. Saya mulai gue pedang deh. Melayu Yahudi. Lalu kemarin kapok hubungan dengan Yahudi. Ya, pikiran Yahudi yo baca perkaraannya tidak Yahudi orang kena. Yang Yahudi mulai disebut pintar. Mulanya kena kebenaran di pintar Nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yaakub. Mereka jadi pintar Nabi Yaakub. Yahudi cerdas-cerdas itu. Dia itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahuda itu bin Yaakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kita ketemu Yahudi teman-teman tahu lagi dulu rembang. Yang orang cerdas itu dulu rembang. Yahudi dulu pulau barang. Tahun baca sebelum itu Yahuda bin Yaakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabora. Hajar ke Ismail, Rabi, dari suku Jurgum, terus ke Arab-Arab. Terus itu lama tuh untuk gue barang itu. Kalau ada lu secara anak itu sedang Yahudi orang kan nak Yahudi dulu, kenapa? Oh Yahudi itu pintar. Kalau Yahudi dulu itu lihat, makom. Jadi dulu sakit itu sama. Nabi Yusuf di dulur kandung Sito, Bunyamin, gitu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia supaya Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragama. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi itu, tapi arah Yusuf tidak laku, itu mulai. Akhirnya dari ini, wong-wong dia tahu Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi apa? Kegedean Yusuf mata ini apa? Latak tuluhu wa alquhu biwaya badil qala ilum minhum latak tuluhu Yusuf wa alquhu biwaya badil iku jak meniyal tafsir dubak saya. Oh ora bapak ini dosane kegedean nyemplungno sumur sing mudah dilalui orang ben ditemuk wong. Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah biar ana sing nem. Kamu teke bisa Yahudi wis utek duwe. Jadi sebentar tenan Yahudi boleh mau bareng-bareng di dalam sumur. Hasil wajah saya orangtun Pak Arsalu waridung Pak adalah dalwa qala ya bisyara gulam wa ataruhu napa gitu loh. Barang orang kafilah liwat kan terus nimbul. Barang nimbul Nabi Yusuf katut hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda sabalane. Mereka mau lalu terus kok pelu piye kowe mau budakku minggat. Lah yo regane piro tidak, kalau mereka terbaru memang tidak wes bar nyemplung no. Itu enggak. Kalau mereka terbaru. Jadi wes nyerang tidak untuk minyak, jadi berarti akeh, jadi apa? Jadi wong Yahudi mulai sekitar. Wale wasau bisa mani batin daro lima majuda. Wakan fi minat. Jadi kita dia wae dene seneng deh. Sementing Yusuf itu wes hilang kok bapake. Untuk duit.
Kemungkinan Yusuf balik kecil, mereka jadi budak. Yang dikon jadi budak itu uang mesti hilang. Mereka apa? Mereka digoning Mesir. Digoning apa? Ini uang Yahudi. Pinter banget. Kata saya dia mau kurang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya mau terbajaru ala komisi vitamin. Jadi wajah apa bisa ayam pun. Jadi wajah adanya bawa kelambinin Nabi Yusuf dicopot. Terus dilontang-lontangi geteh, terus tekol wabah nangis, dia pindah siapa? Jadi tekol itu buat nangis. Wajah baru isai, ya berbuat nangis. Nangis bahwa kelambinin Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya abana inna lihatna naftabiku, watarok na Yusufa inda mata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jogo barang. Pertimbangan apa? Cerita. Iku Nabi Yakub itu cerdas. Orang Yahudi cerdas, itu harus dipikir Yahudi. Bapak-bapak orang Yahudi jenis itu. Nabi Yakub itu cerdas. Jadi pinter ya serigala di mangan anak. Jadi apa yang mangannya pelan ini dicopok sih. Perkara ini Yahudi itu lali nyobek-nyobek nopo. Jadi pinter ya serigala itu. Jadi apa yang mangan anakku yang pelan ini dicopok. Mereka 5 roa, mereka roh pelan ini kurang tersobek. Akhirnya, waduh lagi. Ya udah pinter ekonomi udah. Isek kalah ya, tadi Nabi Yakub mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pangeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya maaf lama betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak apa? Pelatihnya dicoplok apa? Wis meriang, jadi Yahuda CS ngerti nak, dia itu konangan oleh bodoh. Tenang nanti Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makan itu datang, ditanya. Karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas, rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi itu cerdas. Orang modal istiqomah itu cerdas parah. Kalau sekolah melanjutkan itu cerdas, jadi nak ikhlaskan suarga itu cerdas. Nah, aku ngang sampean di video itu ada. Dunia itu barakal entek. Kalau sering ngomong gitu. Jadi saya uang salah kaprah. Nah, pidato untuk duit akhir jadi cerdas. Nah, kalau aku beli, ya banyak duit, ya penting jadi dunia. Tapi orang pelawat kita. Tapi nak kalau ngamal orang akhirat, itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang krono duit itu ada. Kalau duit barang yang mudah. Nanti kalau ikhlas tak latihan. Kalau nak wiridan daripada Gusti kau menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Bukan arah ngomong. Soalan untuk duit itu rezeki. Aku ramulangan itu rezeki. Lawan kafir atau ngaji rezeki ya. Soal pulang untuk rezeki mesti dengan ramah-ramah keberapa kaitannya pulang mulang nopo. Ngomong nggak tahu mulang ngaji maklarang untuk duit. Ini penting kolaborasi. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak. Tetap konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigalanya. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon itu tanda jelas. Tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu serigalanya. Kulon itu tidak ada aturan. Jadi kurang oleh makan nopo Nabi. Nabi tak anak-anak itu. Rata oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini. Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa, agak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi namanya itu agak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum waju adikum wa taqulu min ba'di qauman sholih. Paham ya? Laqad kana fi Yusuf wa ifatihi ayatul lisa'i. Qalu la Yusufu wa abuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin mungkin ini turu Yusuf wa alquhu bi waya badil jubi ya tapi berubah di sayara di ingkuntum. Walhasil mereka pikirannya itu la Yusuf wa abuhu ahabbu ila abina wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin turu Yusuf wa awit rohuhu ardo yaqtulakum baju adiku. Terus hari bunyi ayatnya wa taqulu min ba'di qauman sholihin. Kok nak bar nglarani Yusuf, soleh nela, yang penting wis lega. Jadi kamane kaya santri sing soleh, ya maksiat rapo kok istighfar. Pokoke tapi nak maksiat gak lega. Tapi ora kepengin maksiat terus. Iku bariku napa? Istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampean diminta monten mirip napa?
Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku numibadi kauman sorry. Kok bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih. Layu sufu wa aku ahab ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolalim. Mungkin ini Ibu Yusuf Abid Rohu atau Yakhulakum baju abikum bataku numibadi kauman. Nah bariku solehnya. Nah ternyata kata-kata ini itu dari pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini pun ketika Nabi Yusuf jadi rojo teng Mesir macam-macam, tetap dulu dari Nabi Nikol diangkat jadi para nabi jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita, kapan-kapan tetap jadi wong nopo soleh. Mulane Nabi Yakub neng akhir hayate anak-anake muni qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati. Pak kulon jalukno sepuro pangeran, mesti kulon iku salah. Tapi Nabi Yakub nopo, ora tau tak astaghfir lakum. Ya mesti wae kita jalukno sepuro. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, kulon iku salah Yusuf ben kuwi tau nyiksa kuwi. Tapi Nabi Yusuf iki, la tasriba alaikumul yaum yaghfiru wa lakum wa arhamur. Gak kowe ra surga, saiki kita sepuro. Iku nunjukno nak tobaté Yahuda tak dulure ditampa. Mergo dari awal duwe cita-cita wa takun berarti kauman. Nah, saya sing nilung Yahudi ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duwe niku sisa ngoten Pak. Jadi nama dia. Mau saya kita saenake kok nak tuwa tobat. Ya masih sithik-sithik kok istighfar ya siapa mergo duwe cita-cita apa? Istighfar. Elek istighfar gelem nak bermaksiat. Iku elek wong istighfar wae kok apik. Maksiat. Bon terus iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata cerdas. Malah kalau ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir. Nabi Dawud itu cerdas. Itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip. Dalam dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus barang sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Sinten Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja, keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik, habis ngomongan itu Nabi Sinten Sulaiman. Lalu raja kan sembunyi, tak ketok lah bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok. Tak pergi dulu. Terus dari sing sugro, dari sing cilik. Latak kok, Pak Inahu itu aja. Ojo ketok, itu anak kakakku. Nah ternyata kakaknya juga histeris. Orang keputusan diketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutuskan si kayak nating cilik. Ketika ditanya orang kenapa kamu kayak nabi cilik, tidak ada seorang ibu. Si anak itu diputus diketok tenang-tenang aja. Mungkin bodoh nih. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi. Yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, ini gue bajunya tenang-tenang saja. Enggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok, nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh. Ini dia nak kafe nabi ini pasona sidik amanat tablet nopo. Terus cerita ketiga ini bersama apa ya? Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh gemeni satu perawan terus hamil. Lucu tuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang narok bukan tokoh. Lah itu Nabi Dawud itu juga memutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih, paling ditanya asu deh. Wong 5 menit paling ditanya apa? Asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengiran anak muji Sulaiman, fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Dawud itu tahu sinau, itu dari pendekar, bukan tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo mergo napa? Pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai Torut nih. Aja lomba sing iso ngalamno jalur dikai hadiah napa kerak. Jadi ini kerajaan itu perkarane menang. Pendekar. Nabi Sulaiman boten wis anak rojo, jadi tukang maca buku, jadi relatif luwih canggih ini urusan apa? Wah, di Serano Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar dugaan kan Nabi Dawud itu lolos, paling diteni aku lolos. Dari Nabi Sulaiman, yo kita teni aku.
Dicelok sitok-sitok. Diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga tak kok ada Nabi Sulaiman. Aku sing ngenengi rupane opo. Jadi jelas juga. Apa? Terus yang kedua tak kok ini. Dewi ada. Sing ngenengi opo putih wis tak jawab. Barang mau limo konservasi. Asule itu rupane beda-beda. Wah iki mesti bodoh. Wong muni asule abang ijo putih pokoke limo itu asule rupane beda. Lah kok ora? Nah sing ngetingi asu putih. Royo kowe sing lakoni terus akhirnya dihukum. Itu pintere Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata wong limo diintegrasi sendiri. Kita kok rupane nopo? Mesti panik dong kan di luar juga terus. Teh, stok muni nopo? Abang itu terus wonten ayat apa? Fahamna nopo? Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusabihna wa tayru wa kunna nopo? Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Ya termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman. Gak mungkin seorang ibu anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan kalau terasakan. Badalah atau itu ma'asyatu. Awan nanti kecil piro-piro pertolongan filkholki ing dalam penciptaan pakai pamongko kale kaya apa tuti unana ati sira kabeh ruming setan sabaran. Watulan wa yauma yaqulun naju syuraka ya watulan ilinga sira wa yauma marsudun diuskur utawa diskur. Yaqulu dawuh sapa Allah ya iklan ya. Wa nuni lan nun nangku. Naju nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun. Awatane tegese pira-pira berhala. Ayat autana tegese pira-pira berhala. Alladzina rupane wong akeh antum kang nyangka sira kabeh. Lihat Pak Usupo nyafaati sapa berhala kabeh laku maring sira kabeh. Tidak nikum kelan petangkaan sira kabeh. Pada omong ngundang sapa akeh rum ing para berhala. Alam ya tadi ku mongko iso nyembadani apa para berhala laku maring wong akeh. Lan wisiku tegese ora iso nyembadani sapa para berhala rum ing kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarane wong akeh. Dene autani lan antarane pira-pira berhala. Wa abidi halan sing nyembah-nyembah berhala. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi jahannama tak min audiati jahannama teng propro jurange neraka. Yulakuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toyah iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min wabah kotane dawuh wabah bil fakhi manane halakan. Waro ala ningali sapa al-mujrimuna ing pira-pira sing dosa ningali anar ing neraka. Fadzonu mongko padha yakin sapa al-mujrimun kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun. Annahum tak temne kabeh muaki ura iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Waki unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam neraka. Walam yajibulan ora metuki sapa kufar anha sanging neraka. Ora metuki masrifan ing nggon mirip, masrifan ing nggon mirip, makjilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masak ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang Rahman Rahim nyipta manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus yang saat ini nyembah berhala, utawi ngimani duit, ngimani pangkat, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Nyata, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Lalu itu orang-orang kafir do ngaco kabeh, itu adil ya Rabbi, itu nopo? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya begitu pun. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu, dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim sing ngimani berhala macam-macam, kabari selawat-selawat. Dan menawa ngimani duit, pangkat, wedoan macam-macam, menawa ya tetap goleki tapi ya bingung kok. Jadi, lah mereka lucunya jawab iya, ya adil Gusti. Kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulane kula suwun iki salat sampeyan iku toto. Apapun kesalahan jenengan, nak salat pas sujud itu, ya Allah. Apapun kesalahan saya, misalnya senang wong wedok, pangkat, wae harta tahta nopo, wanita, cara ronggo wasit ora harta tahta nopo, wanita.
apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pangeran Gusti kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari situ jenengan. Nah besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa mungkin ngomong kok ngedan terus begini, wiridan ya Allah, akal saya waras. Terus niku enggak apa-apa, makanya syarat iman itu ngerti aklam, faklam annahu la ilaha illallah. Lah syarat salah itu kepleset. Jadi ora oleh salah kok ya. Salah itu nyerempet kepleset. Paham ben ya? Salah ora oleh. Nah sing parah itu imane tepak-tepakan, nah salah tenang. Nah itu perkara. Jadi nak maksiat dijiwai, tapi nak pas bener be angop, itu perkara. Jadi perkara. Itu jadi malah makanya bahasa rapi salah wong apik udah jadi ngomong tak tahu nak darah ini salah yang sulit nopo jalan kepleset nopo kepleset tapi nak darah ini iman itu wakah itu mancap neng hati malah darah iman rosikon bil qalbi itu mancap neng hati iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi memang pertama lah salah itu apa kepleset jenenge ki manusa ben misale kiai lah misale kowe orang wedok kok pengen orang ngadu kepengen wong elek gelem wong napa justru wong nak di bojo ora pati ayu berarti mandi ya kok ngelak itu. Apa meneh wong napa? Nah wong bojone ayu berarti siapa? Berarti pilih-pilih nyembah terus niku teori ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge napa? Zal. Di kula baleni malih nak salah. Iku kudu kegowo basaria disebut napa? Salah. Kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya, nak bener kudu jadi napa? Malaka. Nanti disebut falam mata bayyana lahu qala a'lam wa naqwa ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak warai kudu nurut. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak mari wiridan gampang. Kon maca surat insan. Surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Jadi kon eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti saya itu pernah enggak ada, sekarang ada. Nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terpaham. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi jualian bumi gue pikir gimana cara mendapatkan kuota. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok. Program ketemu masjid 5 sholat. Itu berarti pas apik tepaan. Pas maksiat di program, itu bahaya. Nanti masuk afaroe, tawarid, tabu dan ilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun, apapun sama rapati bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat 5 itu banyak ulama berdapat witir nopo. Cuma ulama menawi orang duanya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib karena mereka juga ada siap kalau komputer terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu nih tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi. Lengi-lengi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dakek-dakek kata kula ngaten iki dakek. Hukum dipilah-pilah, nak wajib mendesak ya dilakoni, tapi nak sunah ditinggal. Paham berbalik ini mas, tabiin nganti angkatannya sampai nak dake, nak wajib tenan rakan dinyang, dia terpaksa ngelakoni, kok sholat dulu, barang macam itu. Tapi nak ijazah itu dinyang, ya rasa dilakoni. Sehingga ketika tabi ini kangelan, golek cerita nak kaji Nabi juga mikir. Yo kangelan golek cerita nak sahabat gak nopo mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal tidak apa-apa. Jika tanya sama Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, witir itu sunat apa wajib? Ibnu Umar jawab dua bagus ngerti ya. Kalau aku aneh tapi ini ngono itu. Jadi Ibnu Umar jawab, autaro nabiyu wa autaro muslim.
Sarokku kok nabi yo witir wong Islam kabeh sahabat yo. Ya benar Umar, innama sa'altuka awajibun am sunnah. Boten kula tak pate wajib apa sunat. Ibnu Umar aja pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Pokoke nabi penggaweane witir sahabat ya do witir. Tidak ditakon mergo dhewe kepengin dijawab sunat, dhewe wedi kepentingan dijawab napa? Nah dijawab sunat ora usah witir. Takone iki. Ora iki hukume lho pasti iku sunat napa? Wajib. Waktu marah semua. Ya jahil marah. Goblok utang buta Nabi ku nak wis nglakoni, sahabat nglakoni yo penting kok tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira nglakoni. Paham? Mergo witir iku gue wiling-wilingan tau. Lan ketika Nabi nak iso 13, maksimal 13. Gila maksimal 12. Nah ora iso minimal sih. Kalau yang sering tapi kita niku ya. Maka gue iling-ilingan innawa witron yukibul witro awal sitok senengane. Jadi witir itu nak iso sebelah. Tapi orang ulama sing darani saya telulah itu rada ulama rada keliru. Rada keliru nek ngeten ulama yo nakal ya cangkem elek tapi wong alim. Telulah tuh lek ngitung keliru paling bak dia tak hitung ya ngono tak ngono jadi bak dia tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu songo 11. Nah, kalau tinggal telulah berarti ngokokno apa? Ngokokno apa? Bagian. Lah soal KPI ini tak warai pakai KPI. Makanya Nabi juga lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Ulang-ulang di sektor sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Maka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh mamu dijadikan kuburan. Mereka ora tahu digono apa. Coba wong saiki nang masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselam mulai. Di mamane wis bisa ngomong. Karena religius teko-teko takon apa? Makanan lucu. Dan ya ini orang yang masjid ya sholat, teko main jujur sholat. Jadi budgetnya hilang, nopo. Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Walhasil Nabi sholat itu mau sholat. Songo, negara ini sholat, negara ini terlalu. Nah, kalau negara ini situ awal, lagi. Jadi itu lucu. Ini kisah nyata. Ini yang orang tak tersinggung, yang di kelompok tertentu, ini urusan ilmu orang tak tersinggung. Sayyidah Aisyah ditanya, pokoknya Nabi nak sholat terlalu. Kadang di sholat rokaat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas itu. Nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya Nabi. Lalu kefianya apa? Nah, itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefianya Nabi sholat rokaat, tebaklah tiap 2 rokaat salah. Itu pasti benar. Kalau balik malam. Kemudian percaya sebenarnya kau kuburan itu. Kemudian kalau tanggung jawab benar. Jika Anda tidak tahu kefiahnya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Berarti kalau 10, ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 ide. Paham? Itu yang mesti benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Itu malah perkara. Orang ulama sing nakal. Alasannya masuk akal. Iya wae ana salat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau dakwah persisnya kan dimirip-mirip no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti nak ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip no nomor zuhur, asar, isya. Bon, berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk 4, 2 untuk 8 gitu. Lah sing 3 piye witir? Kaya ana magrib. Makanya witir itu boleh 1 dhewean, boleh witir kaya napa? Magrib. Berarti 4, 3 wae magrib. Lah sing lucu berapa? Aku tahu tuh
Si Arodil wisada, Nabi bantale dawa, beliau tarik Maimunah, wong aku misalane cilik misal, tapi Nabi umur 14 tahun, gila parang tahun. Aku turu, mau kepengen rasulate Nabi, dari Nabi, iki riwayat rada beli. Sangang rakaat salam pisan, mari perkara. Jadi Nabi itu sangang rakaat salam. Jadi riwayat ini rodok saja, rodok neraca, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum, makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baca khatam mulai A sampai Z. Jadi saya tidak mungkin salah karena saya bacanya khatam. Kata Imam Syafi'i, makanya dia berpendapat, tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali gak tasawuf awal, kabeh wong Syafi'i darani sah. Mergo tasawuf awal sunnah. Dalile Imam Syafi'i Nabi nawawi bablas sholat sangang rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti misalnya ke sholat zuhur orang tasawuf awal itu sah. Mergo tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling darani bodoh ndak resiko. Tapi tetap napa? Sah. Apa kalau kabeh sing ngaji tasawuf awal sunat wajib. Nah, kenapa yang sambil berpendapat sunnah? Mergo riwayat Nabi nate sholat sangang rakaat bablas tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Problem ini malah. Mulane Mustafa ana ilmu sithik ora usah ngritik kelompok liya, pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari liya apa? Berarti ngaji merahata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora khatam. Berarti sing khatam kula ora telu iki, ora pinten? Telu. Baleni ya, baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya kalau saja ini, qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita tahu ngaji kenapa? Mondoknya udah waduh. Ini modalnya yang Banyuwangi ini buat nanti latihan nyantet. Tapi tahu di standar kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan bintang 4 kan? Itu kefiatnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Itu rosak kan? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akkadah. Ba'diyah tak dimasukkan sholatul lail. Wong ulama itu nanya itu nggak aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kefiahnya itu 2. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab nggak boleh. Itu kan qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah tapi disebut sholat nopo awati. Itu yang mesti sholat nopo awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Nah itu rata-rata kefiahnya apa kan 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4 karena ada padanya zuhur ya 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Lah yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat bablas tanpa tasawuf awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok, mulai dia berpendapat tasawuf awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni ninggal nopo tasawuf. Kalau lahir rawan dia mau ngajak tentang kan populer, sunat tapi apa? Populer. Kalau ambil, tapi tak tahu imam, kalau syukur kalau tak tahu imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam pak ini ada. Kita kan jodoh kan, cirinya apa sekarang imam? Cirinya benda waktu, cirinya benda apa? Benda waktu. Tapi sampai ada orang niru pulau. Kalau orang imam itu harus mulia, tapi orang imam itu orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal, yo bingung. Apa tak baleni ku sunat tau lah, tak baleni cek sawangannya rapan.
Ya kalau sering meninggal dari awal, ya akhirnya dia, nah solusinya dia kan sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertangan rokaat dari awal itu sujud lagi. Jadi banyak juga orang-orang kan sujud tahu banyak modelnya harus ngomong nabi tahu sholat tangan rokaat tanpa nopo. Jadi kehidupan Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang aneh wong Arab niku kula kadang diengkar, tapi dia wong Arab bukan Nabi wong Arab itu wajib. Kula nganti tadi itu diengkar, tapi dia piye. Ketika Nabi kan nyata dia, kowe sholat itu wajib ngadeg nama. Nah, mampu oleh nopo? Kula balik malih. Kowe nak sholat fardu itu nak mampu ngadeg. Nak orang mampu ngadeg. Perasaane wong Jawa luwih apik dibanding Arab. Perasaane wong Jawa nak ngadeg, nak lugu itu tasawuf awal. Lugu napa? Kalau balene malih. Perasaane wong Jawa gak mampu lungguh, lungguh tasawuf. Nak wong Arab boten, tak malah haji-haji. Wong e gua-gagah, gua kursi. Yo kursi kados nganten-nganten ngoten. Digo-lugu. Dadi ora lugu tasawuf awal, lugu ning apa, Mas? Tetap harus tau haji-haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ana surga, kesunatane kan maju. Yo kuat maju tenang ya diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Wong Arab ora tolong jamaah. Lugu kursi betul. Dan itu memang nang Haram disediak kuat kursi-kursi. Lugu mun. Lah kok nak ning arep ana surga, kursine napa? Diangkat. Justru iku kula engkar karuan ra kelar ngangkat malah tarane ora mampu. Kelar mau kamu aku yang digowo. Gue terus digowo. Batin ini nganggu kalopo. Pikiran keluar. Aku sengaja ingin ini rara kaule. Wong itu malah roh. Pikiran keluar aku. Aku sengaja rara kaule. Kok wong izin apa? Roh. Ya kalau aku senudon. Ya kau ngawur ngono aja. Lo ndak anak karuan. Deknya rakuat melaku. Malah kalau setuju. Tidak apa-apa. Memang kuatnya nunggu. Jadi menuju nabi, wong Jawa akhlaknya luwe ati. Jadi perasaan wong Jawa tak roh kula asal ke Jawa. Di asal ke Jawa kula balen iki. Engger gak kuat salat ngadeg mesti nungguwe model tasawuf awal iki, Bos. Nah wong Arab boten nungguwe napa? Jadi aku kado. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu saat dasare gitu. Padahal nang hati-hati itu nabi yo nunggu maksudnya nunggu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate kajian, lu wong Arab nunggu kursi nomor ngisor. Kursi. Apa ditiru aja? Jadi untuk enak kulo. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kulo secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kelas ngajar nunggu nomor kursi. Tapi kulo nganti saya kira orang kau ya apa iya boleh begitu. Nak boleh bagus, saya ya lebih gampang kan. Lalu kulo pertama kesulitan, paling mau kalau mau nonton nopo. Coba barang orang furjah ngarepe, kan kesunatannya maju. Damai kursinya jangkap. Aku tahu lompo itu. Ya sudah begini. Dan ternyata kanca-kanca kula sing mondok teng Mekah 10 tahun kita takoi. Lho, niku kaule kalau nopo, kula niku Mas yo nang kita kowe tak waca. Wah, nek iku yo gawe bebas ora kaul-kaulan. Lha gak kaul-kaulan. Jadi kamane kayak bebas nyata Nabi gawe kan nak kuat ngadeg lungguh. Lalu gue iso ngene iku, iso ngene iki, iso ngene iku. Ane penting ku artine lungguh. Wong Nabi ora dawuh lungguh kok tak tahu tak apa, pokoke napa? Lungguh. Ayo repot ada nang romo itu ya. Tapi parah tenan. Yes, kula lu ya engkar tapi nggih kula tak kan kapan-kapan ya tiru tapi. Tapi orang tahu lho kula hingga detik ini itu enggak tahu saya itu awopon. Paham ya, terus orang Arab itu lucu. Jadi kadang piye, caranya kok piye. Nah bismillah boleh di zona Allah, masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu si model ngoten niku. Kalau kan yang paling gendut, jadi dia kangelan. Dulu barang menopurja diangkat. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak bersihnya. Berarti kan sah nih. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis meneku, maksudnya sebut parah apa? Itu bukan diangkat ngalor ngidul gitu jadi awe. Mana amun dulu, amun dulu. Ya kapan-kapan kalau anak Arab Saudi kita cerita, no gua gitu.
Tapi ya tapi jadi wow balik malah yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal wae sunah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Sunah ngono menawa kira-kira tekil ngono. Tapi balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerang nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kula nate riyen tiba kecelakaan nggih. Ya terpaksa kula ki Jawa nggih lugu model tasawuf napa? Apa itu kursi itu orang nyali lho. Lah jadi oh dewe nabi kan aku ora mampu salat atau nganggo lungguh. Alhamdulillah perasaan iki Jawa lungguh tasawuf. Nah perasaane wong Arab. Lungguh kok. Iku juga sing bener sing putih wae napa. Tapi kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa. Nah, gak apa-apa nggih gak apa-apa itu tadi. Kefiyah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, ngono kan boleh ditinggal. Jadi tinggal iku gaya duduk ning kursi ya enggak masalah. Menawa logikane ngoten menawa lho, tapi muga-muga ya ora alasane, tapi niku mun sikap sebagai napa. Kemikir kula kan ngeten lho, kursi sak menawa disediakan negara kan enggak mungkin enggak konfirmasi tamu ulama kan. Tetap konfirmasi gitu. Mungkin ulamanya bilang enggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama enggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sing gak iso go kursi ngalor ngidul lho. Nah, nek go kursi iki piye hukumnya? Payah. Napa? Payah. Walam ya jidulan ora metuki sapa wong akeh anha sanging neraka ora metuki masuk sifat enggon mirip. Manane nek ketemu neraka wong kafir ra iso mirip masilan sing sikon mirip.